Jadi ke depan ini kan kita menghadapi momentum pemilu 2024. Kira-kira tanggapan dari Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi Pak Mahfud Hanafi ini bagaimana? Pertama begini Bang, kalau kita melihat satu dalam kontestasi 2024 gitu, ada 4 poin yang sebenarnya kami catat gitu dalam konteks pemilu. Satu, terkait proporsional terbuka dan tertutup, ya, itu. yang kemudian itu diulur-ulur baru mungkin 3-4 hari yang lalu itu ya, diputuskan. Benar. Belum diputuskan, kayak sidang terakhir tanggal 23 Mei ya. Benar. Betul. Kemudian kita bertanya satu tentang kewenangan MK. Ya. MK ini kan dia hanya semestinya gitu, dalam konteks logika dia hanya memutuskan iya atau dan tidak. Ya, gitu. Dia memutuskan. Gitu. Dan itu kan seolah-olah keputusan proporsional terbuka tertutup itu diulur-ulur oleh MK. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga itu sebenarnya tentang independensi presiden. Ya, benar. Jadi hari ini gitu kita melihat Presiden Jokowi ini seolah-olah ingin cawe-cawe dan menentukan siapa yang menjadi penerus kepemimpinannya. Semestinya kan presiden itu tidak memikirkan siapa penerusnya gitu, tetapi dia memikirkan bagaimana prosedur kebangsaan, tokoh-tokoh yang akan paling tidak bisa meneruskan, tidak sampai ke wilayah teknis gitu. Ya. Ini kan kemarin sempat dibahas di Tempo juga, karikatur Presiden Mahkota ini mencari kemana-kemana kan, di media sosial juga banyak beredar meme, kok Presiden jadi tim sukses kan gitu. Itu juga yang jadi pertanyaan. Jadi 3 poin tadi ini, yang pertama itu terkait mekanisme pemilu kita terbuka tertutup. Itu juga kan sekarang mekanisme yang berjalan itu adalah mekanisme proporsional terbuka. Kalaupun MK memutuskan bahwa ini tertutup, kira-kira gimana itu tanggapannya ini dari? Kalau kami ini yang aktif ya, aktif di organisasi gitu. Sebetulnya ya kami beruntung dengan proporsional tertutup. Ya. Karena kalau proporsional tertutup, satu, kaderisasi partai itu jelas. Ya. Bahwa siapa yang berperan di partai itu yang punya kemungkinan lebih besar untuk duduk di parlemen. Tentu para aktivis yang punya jaringan. Karena seluruh keputusan kalau di proporsional tertutup itu partai. Orang tidak lagi mencoblos siapa calonnya, tetapi orang akan mencoblos partai langsung ke partainya. Partai yang menentukan siapa yang berhak duduk. Tetapi memang itu seolah-olah kalau bagi kami gitu ya mengkhianati narasi reformasi gitu, bahwa semangat kita untuk reformasi itu kan tentu bagaimana demokrasi itu berjalan terbuka, jujur dan adil gitu. Tetapi memang ada juga kritik yang semestinya kita sadari hari ini gitu, bahwa kenapa narasi proporsional tertutup itu lagi-lagi digaungkan gitu, karena proporsional terbuka itu jadi tidak terukur. Kenapa jadi tidak terukur? Satu begini, siapa sih sekarang yang bisa mencalonkan di partai politik gitu? Satu begini Bang, di Indonesia ini kan sayangnya roda partai politik itu kan harus digerakkan oleh tentu yang punya modal. Pemodal ya, oligarki. Dulu pasca reformasi saya membayangkan apa yang ditulis oleh Prof. Fedi Hadis di disertasinya gitu, bahwa
dulu masih ada oligarki sultanistik bahasanya. Oligarki sultanistik itu adalah orde baru itu seluruh akses baik politik, ekonomi maupun mungkin ya dalam konteks pemilu gitu itu terpusat di Soeharto. Soeharto benar. Sehingga seluruh pemodal pada waktu itu mau tidak mau harus berteman dengan Soeharto. Ya. Pasca reformasi keran keterbukaan ini kan digaungkan bahwa demokrasi, orang boleh berserikat, berkumpul dan sebagainya. Sifat dasar oligarki itu jelas bahwa dia tidak ingin seluruh kekayaannya itu berkurang sedikit pun. Sehingga oligarki ini bergeser pasca reformasi itu. Dia membiayai partai politik. Karena partai politik tidak bisa berjalan tanpa adanya modal. Para pemodal ini masuklah ke partai politik. Waktu itu pemodal ini masih membiayai agar orang-orang yang dia biayai melalui partai politik itu duduk di jabatan publik yang bisa mengeluarkan kebijakan tertentu yang mungkin ya bisa melanggengkan kepentingannya. Semakin ke sini itu semakin memudar, Bang. Maka istilah Prof. Rizal Ramli ya, bahwa ada perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha ini hari ini gitu. Artinya dulu yang pengusaha ini yang awalnya hanya sebagai bensin partai politik, sekarang dia pengen nyetir partai politik sehingga muncul lagi partai-partai politik yang diisi oleh siapa? Diisi oleh pengusaha. Lah pengusaha ini hari ini pengen menjadi apa? Pengen menjadi pejabat publik yang buat kebijakan. Dan tentu itu kan salah satu kemunduran dalam konteks fungsi partai, katakanlah begini. Partai politik itu adalah tugas utamanya melakukan pendidikan politik. Faktanya demokrasi itu, kemunduran demokrasi itu dimulai dari siapa? Dari partai politik. Dengan apa? Contoh, kalau saya sebagai ketua umum partai politik, yang menjadi penerus saya harus anak saya. Iya, itu. Tidak boleh. Jadi ada dinasti kekuasaan di situ ya. Betul. Sehingga demokrasi yang semestinya diajarkan partai politik itu tidak dilakukan. Iya. Tapi kira-kira kalau proporsional tertutup yang kewenangannya ini dimiliki oleh partai politik, apakah pemilik modal atau oligarki sudah bisa dihapuskan sedikit demi sedikit? Tentu tidak semudah itu, Bang. Karena begini, kalau seandainya ini partai politik punya kewenangan lebih gitu ya. Problemnya memang pendidikan politik kita tidak berjalan. Saya sering begini, sebenarnya seharusnya parliamentary threshold itu berlaku sampai ke bawah. Agar apa? Agar partai-partai politik yang mohon maaf dalam tanda kutip kecil, tidak punya apa sekarang begini partai baru lah, anggaplah partai baru ya. Apa yang diperjuangkan partai politik hari ini dari semua partai yang ada itu sama saja. Saya membayangkan dalam konteks negosiasi. Saya partai A yang punya kekuatan politik mungkin 80%, tidak berbicara, bernegosiasi sama partai politik yang hanya punya kekuatan 20%. Kira-kira apa yang saya obrolkan dalam konteks negosiasi? Udahlah. Kan begitu. Artinya kalau parliamentary threshold ini berlaku sampai ke bawah, oke, semangat untuk berserikat, berkelompok melalui partai politik itu tetap digaungkan, tetapi jangan sampai partai-partai politik yang muncul baru yang dalam tanda kutip juga tidak punya narasi yang jelas itu hanya memainkan mungkin sumbangan untuk partai politik, yang tentu ini hanya masalah laki-laki, hanya masalah bensin gitu. Sehingga
saya membayangkan sistem pemerintahan yang presidensial itu, itu semestinya nggak multi partai, semestinya. Ya dia hanya dihuni mungkin ya 3 sampai 4 partai, bahkan kalau seandainya di Amerika ya 2 partai saja, sehingga negosiasinya jelas. Begitu. Kalau tidak ke Republik, ke Demokrat. Iya, kan gitu. Apa yang kamu perjuangkan, kan begitu. Hari ini di Indonesia corak politiknya multi partai. Apa yang diperjuangkan? Ya tentu abang bisa bisa membaca sendiri gitu. Iya, benar. Jadi terkesan bahwa partai politik ini hanya kendaraan saja menuju pengambilan kekuasaan, begitu ya. Jadi kira-kira sebagai generasi muda ini yang punya peran besar nanti di 2024, karena pemilih kita berdasarkan survei ini pemilih milenial ini agak lebih besar ya. Bagaimana dengan sistem yang akan muncul nanti ini? Gitu. Apapun hasil dari MK nantinya begitu. Ya kemungkinan saya tetap meyakini gitu bahwa pemilu nanti tetap akan proporsional terbuka ya. Saya kira Indonesia masih rasional tentang itu. Masih rasional. Kalau terkait tentang peran pemuda, Bang, memang kalau poll tracking terakhir gitu, survei terakhir memang di 2024 itu hampir 60% pemilih itu adalah pemilih milenial. Tentu hari ini sosok yang hadir itu masih pemain lama. Dari semua calon, bahkan saya bisa sampaikan siapa yang tidak terikat dengan oligarki. Nah, saya kira juga tidak ada. Sehingga bagaimana peran pemuda hari ini gitu? Kalau kami secara struktur khusus di PBHMI kami satu melakukan pemantauan pemilu independen. Terakhir kami berkomunikasi juga dengan beberapa pihak terkait. Bahkan kita konsultasi juga ke Perludem gitu ya, karena memang di konteks pemilu itu saya juga apakah benar ada kecurangan apakah benar ada kecurangan. Kadang fakta di lapangan kita menemukan kecurangan, tetapi secara mekanisme begitu rumit untuk membuktikannya gitu, sehingga mungkin Indonesia itu kalau dalam konteks pemilu yang perlu didiskusikan terus itu ke depan adalah tentang how to vote gitu. Bagaimana memilihnya itu bagaimana gitu. Apakah ini sudah ideal? Bahkan sekarang kalau orang pengen nyalon itu kan bertarungnya bukan dengan beda partai. Internal. Bahkan di Cirebon terbaru ada narasi salah satu partai itu terindikasi jual beli nomor urut kan gitu. Kan artinya ketika kita berbicara tentang peran pemuda, sistemnya saja belum mapan gitu. Di mana peran pemuda, apalagi hari ini kan yang begitu kompleks itu adalah ketika orang bisa mendapatkan informasi yang begitu banyak tanpa punya alat verifikasi yang bagus, sehingga mungkin berita-berita di TV, berita melalui WhatsApp, berita melalui media apapun itu hari ini hampir semua orang bisa mengakses. Tetapi kita lihat apakah masyarakat punya kemampuan untuk paling tidak memfilter itu gitu. Betul. Nah, salah satu peran pemuda satu selain pemantau pemilu tentu tentang itu pendidikan. Nah, pendidikan ya bisa literasi digital katakanlah yang dilakukan teman-teman gitu. Bagaimana berita yang muncul di WhatsApp grup, karena di pemilu itu kadang sesuatu kan begini saja kalau hoak itu. Berita-berita hoak. Sesuatu yang diulang berkali-kali tiba-tiba menjadi kebenaran di titik tertentu. Karena setiap hari melihat itu, nah itu berbahaya. Gitu. Makanya dulu tidak heran kalau Donald Trump itu bisa menang. Bisa menang. Kan kabarnya juga ya main big data dan sebagainya. Mungkin Indonesia belum secanggih itu, tetapi menuju ke situ.
menuju ke situ itu mungkin ketika masyarakatnya bisa paling tidak kan begini Bang, masyarakat kita itu satu secara rentan pendidikan masih timpang, sehingga siapa yang bisa mengkritik itu katakanlah berapa sih dari jumlah total jumlah DPT kita yang kira-kira dia lulusan S1 kan itu bisa dinilai saja. Diskusi ini muncul, bisa diakses, bisa dipahami mungkin bagi mereka yang pernah mengalami pelajaran kuliah dan sebagainya, tetapi bagaimana dengan hanya lulusan SMA, SMP dan sebagainya, karena nanti akan kontradiksi dengan apa, dengan kontradiksi dengan politik transaksional. Saya akan memilih abang ketika abang mengasih saya aqua. Itu. Saya tidak akan memilih ketika tidak dikasih aqua. Itulah obrolan yang mungkin masih ada di tengah masyarakat kita. Iya, itu benar. Dan itu kemarin kita dapati di beberapa lapangan memang bahwa politik transaksional ini dengan model proporsional terbuka itu makin terbuka. Karena saya memilih dapat apa gitu kan. Masyarakat juga bilang siapapun yang terpilih kami tetap rakyat gitu. Nah, jadi minimal dengan adanya edukasi ini yang memberikan pencerahan ya, minimal dengan harapan ini kita bisa melakukan perubahan, mungkin seperti itu kata ya. Terus tadi yang kedua itu saya menarik bagi saya peran presiden sebagai tim presiden ya, tim sukses presiden itu bagaimana penjelasannya itu kata? Kalau sebagai negarawan gitu, saya sebagai presiden yang negarawan itu dia tidak memikirkan what election gitu. Jadi, siapa penggantinya? Iya, jadi when the next gitu. Tapi kita memikirkan bagaimana cara terbaik dari seluruh keputusan ini dan dia tanpa cawe-cawe. Bisa saja memang begini. Pak Presiden menyatakan dia tidak cawe-cawe karena saya juga politisi. Saya mengundang juga dalam rangka tugas ya mungkin kenegaraan ya gitu. Ya diskusi konsolidasi. Tetapi kan kami kan juga melihat gitu. Kenapa yang diundang hanya partai-partai politik tertentu? Tidak partai politik yang lain gitu. Benar. Meskipun memang kita membayangkan begini Bang, di Indonesia ini kalau seandainya ya saya yakin saja seluruh presiden itu tetap akan memikirkan siapa penerusnya karena itu berhubungan dengan legasinya benar. Tetapi dia bermain sebagai negarawan atau bermain sebagai politisi kan begitu. Kalau bermain sebagai negarawan itu yang ngatur biar ketua-ketua umum partai saja, tidak usah terbuka di publik dan sebagainya. Hari ini kita sulit membedakan siapa Jokowi hari ini, dia berdiri sebagai presiden atau dia berdiri sebagai politisi ketika mengundang itu gitu. Sehingga pro kontranya kan timbul begitu. Meskipun memang ya hari ini kita juga mengkritik juga bahwa ada partai politik gitu tiba-tiba mendeklarasikan gitu muter gitu. Itu dalam konteks pemilu bagaimana? Itu apakah ini start kampanye atau bukan? Di sisi lain apakah partai politik itu lebih berkuasa daripada presidennya gitu. Saya lihat kan seluruh kekuatan politik itu sekarang menjurus ke partai. Bahkan kalau dalam konteks tata negara gitu, presiden itu punya hak prerogatif untuk menentukan menterinya. Tidak ada hubungannya dengan koalisi. Cuma dalam prakteknya menteri ini seolah-olah ya dia jatah partai dan dia seolah-olah tersandra dengan adanya koalisi.
itu bagaimana kan begitu. Hari ini kan ya itu kayak Kementerian A jatahnya partai B, Kementerian C jatahnya partai D, kan begitu. Itu yang kita lihat itu ya, sehingga ya momentum-momentum pemilu itu mau tidak mau itu hanya sebagai satu pesta demokrasi yang menghabiskan banyak dana gitu. Di saat selama 5 tahun pendidikan politik itu enggak berjalan. Bahkan ketika abang mencalonkan jadi DPR itu berkomunikasi sama masyarakat itu sangat minim sekali, karena dia by program, bukan ya dia turun mungkin hanya karena reses gitu. Tidak ada mungkin ya meskipun ideal ya, karena mahasiswa itu mikirnya ideal, Bang. Jadi kan begitu, seolah-olah kan masyarakat itu tidak dibentuk ya satulah kreatif minority saja yang itu melakukan pendidikan politik berbasis ya mungkin berbasis diskusi melalui satu stakeholder kan ada, Karang Taruna ada, itu juga tidak berjalan dengan semestinya kan gitu. Kalau tidak itu kan saya yakin di setiap pemenangan itu ada kordesnya, ada dan sebagainya. Tetapi biasanya hanya menerima bantuan saja. Iya, hanya sebagai penerima bantuan. Iya, jadi tidak ada. Ya kita sayangkanlah gitu bahwa pendidikan politik itu yang semestinya dilahirkan oleh partai politik itu tidak berlaku. Ketika dia berlaku di kampus saja, katakanlah kampus gitu. Hari ini kan saya secara pribadi gitu sebagai ketua umum, Bang, itu mengkritik bahwa apa bedanya gerakan mahasiswa hari ini dengan gerakan mahasiswa dulu. Gerakan mahasiswa hari ini itu seolah-olah hanya sebagai patron klien dari golongan-golongan tertentu. Gitu. Dia tidak independen dalam konteks gagasan, dia tidak independen dalam konteks kebijakan gitu. Bahkan hari ini saya pastikan hampir semua organisasi mahasiswa itu tidak punya gagasan yang jelas sebenarnya tentang narasi kebangsaan ini gitu. Dia hanya menjadi patron klien, sehingga kalau ditanya apakah partisipasi politik pemuda itu tinggi? Tapi sebagai apa? Sebagai tim pemenangan, tim sukses. Dia tidak menjadi satu narasi mungkin ya politik alternatif, jalan alternatif begini loh semestinya, begitu loh. Ada orang yang mencalonkan diri, bedakan biaya kampanye sama biaya transaksional. Biaya kampanye itu apa? Itu menjadi ongkos politik. Orang datang ke yasinan, orang datang itu memang nggak wajar. Wajar orang ngasih mungkin ya snack, mungkin bantuan dan sebagainya. Tetapi membeli suara itu yang seharusnya ditolak. Itu karena itu transaksional. Itu yang hari ini kan semua dilakukan. Baik kos politik, money politik kan. Betul. Semua ya. Sehingga agak susah dibedakan itu. Ya, terakhir mungkin Tum, karena waktu juga kira-kira harapannya Tum ini terkait 2024 peran pemuda, seperti tema kita pada hari ini, yaitu peran pemuda terhadap pemilu 2024 dan demokrasi itu, ini yang ingin didengarkan oleh teman-teman silahkan Tum. Satu, kami berpesan di pemilu 2024 itu pemuda harus ambil peran. Dia harus mengikuti proses pemilu, dia harus mencoblos. Jangan sampai suara yang tidak teman-teman salurkan itu akan digunakan oleh kepentingan-kepentingan lain. Itu ambil peran dalam pemilu itu. Selain mencoblos, apa yang harus dilakukan? Dia harus ya paling tidak independen melakukan pemantauan. Kalau orang berorganisasi mungkin bisa melalui organisasinya. Kalau mungkin
secara ya mungkin naluri saja, ya dilihat saja petugas-petugas menjadi penyelenggara yang baik gitu, karena sekarang sudah terbuka juga untuk menjadi PPS dan sebagainya. Yang ketiga, sebenarnya jangan antipati terhadap politik. Hari ini narasi politik transaksional, biaya politik mahal dan sebagainya itu membuat anak muda malah menjauhi politik. Bagi kami itu yang salah kaprah, bahwa kalian harus ambil peran masuk ke dalam narasi politik itu, bagaimana bisa merubah dari dalam. Meskipun banyak sekali orang yang kewalahan ketika masuk, tetapi berjuang itu tidak harus melawan. Berjuang itu tentu juga bisa dilakukan di dalam gitu. Begitu aneh hari ini gitu, pembuat kebijakan kita itu tidak pernah merasakan satu mungkin diskusi yang intens, ya mungkin demonstrasi, mengkritik sebagainya. Tiba-tiba dia duduk dan harus mengambil keputusan, sehingga anak muda itu harus ambil peran dimanapun. Potensi itu dan peluang itu harus ditangkap, jangan dijauhi. Jadi antipati politik itu bagi saya juga tidak baik sebagai seorang pemuda, karena dia harus ambil peran di 2024. Siapa tahu ke depan yang mengisi rongga-rongga kekosongan ini secara kolektif bisa dikonsolidasikan dan itu dihuni oleh para aktivis. Meskipun satu kanda pesan saya, reformasi ternyata juga belum berjalan baik, karena ada salah satu liputan media nasional, aktivis 98 banyak sekali deretan yang duduk di kursi komisaris BUMN. Sehingga hal-hal seperti itu tentu harus kita pandang sebagai sebuah proses menuju transisi demokrasi yang lebih baik, karena Indonesia berdemokrasi paling tidak kita ini belum ada 20 tahun gitu, sehingga pelajaran tentang demokrasi itu mungkin masih begitu banyak. Dan harus disadari juga dalam konteks ASEAN, Indonesia indeks demokrasinya masih lebih baik dari negara-negara lain, sehingga ya semoga ke depan kita akan lebih baik dalam konteks berdemokrasi dan pemuda bisa mengambil peran yang lebih baik. Mungkin itu, Bang. Terima kasih, Ketua. Jadi itulah tadi pembahasan kita dengan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam MPO, pengurus besar ya, PB. Jadi 3 pesan beliau: pemuda harus ikut berpartisipasi dalam pemilu, jangan sampai tidak ikut karena jangan sampai diambil oleh orang lain. Kemudian yang kedua, lebih bagus buta yang lain dibanding buta politik, karena salah satu penentu kebijakan ini akan mempengaruhi ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu saja pertemuan kita dan perbincangan kita dengan Mahfud Hanafi, Ketua Umum PB HMI. Terima kasih Tung telah hadir di acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.